Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sana. Ketemu lagi dengan saya, Pak Fendi, dan Yandi. Nah, sekarang kita bakalan ngobrol santai nih. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya, untuk khususnya ini penonton baru, silakan subscribe, like, dan komen. Boleh silakan tonton video-video sebelumnya, banyak juga nih video tentang materi, tentang kegiatan di FDN sana. Boleh silakan ditonton dan dikomen. Apabila misalnya ada kekurangan, mohon maaf ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa ya maksudnya disebutnya perkembangan zaman dan khususnya nih gadget atau handphone. Nah, kalau misalnya kita sedikit tentang handphone, pasti kan yang dulunya kita, oh handphone nggak bisa lepas dari kehidupan. Memang betul. Kalau untuk zaman sekarang, ini menurut saya pribadi pasti ya, dan barangkali juga orang-orang yang tua di Penonton rumah, juga ya. teman-teman di rumah juga barangkali berpikir demikian. Nah, kalau misalnya berpikir untuk sekarang, handphone itu memang ada sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Gimana cara bijaknya agar khususnya ini untuk anak SD kan gitu ya. Kita kan ini mengajar di SD Kalawasana. Jadi khususnya untuk penonton, khususnya juga di rumah orang tua murid, gimana sih caranya agar membatasi istilahnya kayak gitu. Siswa tidak terlalu fokus dan tidak terlalu terpaku dengan gadget. Dan juga dikarenakan kalau misalnya untuk di sekolah barangkali kita hanya beberapa jam saja begitu ya. Ya, begitu. Bisa dihitung jadi nggak full di sekolah paling hanya beberapa jam dan itu pun kita berpaku dengan pemberian materi ke anak-anak gitu. Jadi nggak terlalu bisa full memperhatikan betul secara lebih. Nah, di sinilah peranan orang tua sangat penting dan vital untuk di rumah. Apakah misalnya di rumah diberikan kegiatan yang positif atau misalnya yang lain-lain. Nah, kita sekarang ngobrol santai aja dengan Pak Tinggi ya, selaku guru agama Islam di SDN saya sana. Nah, untuk pertama-tama Pak Siti, gimana nih caranya agar siswa-siswa khususnya yang SD nggak terlalu fokus nih, nggak terlalu terpaku dengan gadgetnya kalau bukan rumah kan zaman sekarang biasanya anak-anak pulang ke rumah misalnya ganti baju dan seragam buka rotas Betul. ambil HP udah langsung HP gitu dan apabila anak-anaknya rewel atau misalnya suka diatur orang tua kan biasanya setahu saya ini HP silakan HP. Nah, kalau menurut saya pribadi itu jangan kayak gitu ya. Kalau saya pribadi gitu ya. Soalnya kalau zaman kita dulu barangkali HP belum semarak sekarang kan tapi ya. Betul. Jadi belum seramai sekarang. Kalau sekarang barangkali anak SD aja kelas 1 atau misalnya dari kelas 2 itu udah dikasih handphone. Memang bagus sih anak-anak misalnya nggak usah ngomong, oh punya handphone, punya ini. Tapi kita kan sekarang berbicara tentang isi dan kegunaan handphone yang masing-masing. Seperti yang tadi kita bahas, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, gimana nih menurut atau tanggapan Pak Sufi tentang kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang tentang khususnya gadget handphone ya? Boleh silakan di-share, Pak Sufi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, dia menjawab dari tadi satu pertanyaan dari Bapak gitu, kenapa atau apa solusinya untuk anak yang istilahnya terpaku pada handphone gitu. Untuk itu gitu, apa ya? Berarti itu istilahnya menjadi karakter atau kebiasaan seorang anak gitu ya. Nah, gini, berbicara tentang karakter atau kebiasaan di dalam kitab Akhlakul Karimah, kata dia ada kalau nggak salah di video pertama itu menjelaskan bahwa gimana sih cara mendidik anak supaya apa istilahnya menjadi anak yang soleh gitu. Ya berarti kalau misalkan di apa dibandingkan dengan zaman sekarang gitu, jadi akhirnya diaplikasikan ke zaman sekarang gitu. Anak yang soleh apakah yang sering pegang HP, nonton HP, atau gimana gitu. Itu dimulai dari istilahnya dari orang tuanya sih. Kan ada keterangan asal
Madrasatul Ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya di sana tugas dari seorang ibu atau tugas seorang orang tua, baik ibu ataupun bapak, adalah mengontrol anaknya, membimbing anaknya supaya tadi tidak apa terpaku dengan handphone kalau zaman sekarang ya. Diibaratkannya gini, anak itu ibarat satu tangkai mawar. Tangkai mawar yang mana kalau misalkan bapak nih ke kebun, terus ada satu tangkai mawar, tapi tangkainya itu bengkok gimana tuh? Apa kayak mawar itu indah atau gimana? Ya enggak, Nah, sama seperti anak gitu. Anak juga harus ibaratnya seperti mawar gitu. Harus dirawat dengan apa sebaik mungkin gitu ya, dengan perhatian yang lebih khususnya dari orang tua gitu. Agar tidak bengkok, bengkok apanya sih? Tandainya apanya gitu. Agar tidak bengkok apa pemahamannya atau eh, hobi kebiasaannya gitu. Ini anak kebiasaan. sering apa sering ngeliat HP gitu. Gimana sih gitu. Nah, itu peranan orang tua gitu. Makanya harus dinasihatin gitu. Kalau misalkan boleh pegang HP asal PR-nya udah dikerjain. Nah, itu sih ya. Boleh pegang HP asal udah bantuin pekerjaan rumah. Nah, jadi anak itu untuk apa istilahnya pegang HP itu harus ada pengorbanan dulu gitu. Tapi kalaupun diizinkan misalkan kalau udah kerjain PR boleh pegang HP. Tapi di waktu gitu berapa menit ada berapa jam paling lamanya. Terus jangan sampai seharian dari mulai apa bangun tidur sampai tidur lagi HP aja gitu ya. Padahal jadi si anak itu lebih aktif di media sosial daripada media nyata Nyata gitu ya. makanya pendidikan yang paling utama yang mungkin dari orang tuanya gitu. Terus apa sih kan orang tua atau menyekolahkan anaknya ke sekolah gitu. Apa sih apakah anak itu terus harus masih tetap jadi tanggung jawab orang tua atau misalkan guru gitu. Nah kalau misalkan di sekolah itu beda lagi. Guru itu kan istilahnya adalah pengganti orang tua gitu. Makanya guru juga sebisa mungkin memperhatikan akhlak, tata krama ataupun kebiasaan murid-muridnya gitu ya. Harus lebih apa istilahnya dikasih eh, pencerahan atau nasihat lah. Nah, kalau bawa apa di handphone itu ada sisi negatif sama positifnya tadi ya, kan, sama Bapak Ibu bilang. Nah, itu harus lebih ditekankan gitu. Nah, mungkin untuk kalau misalkan boleh di apa boleh menggunakan HP mungkin lebih dilihat lagi oleh orang tuanya gitu. Wah ini anak lagi buka apa nih di HP gitu kan takutnya kan apa-apa gitu ya. Gitu. Kalau misalkan masih mending apa hiburan karena kan sekarang banyak ya hiburan semacam apa eh, Video yang mainan gitu video ya. mainan gitu ya. Kayak lucu kalau untuk anak SD gitu. Cuman yang berbau pendidikan gitu kan banyak ya sekarang animasi-animasi yang berbau pendidikan gitu. Kalau misalkan masih mending kalau itu, nah kalau misalkan kita yang lain kan kita tidak tahu, nah makanya kita harus sering apa ya, kalau misalkan anak kita diberi gadget, ya kita harus lebih sering mengontrol gadget anak kita gitu, siapa tahu ada apa-apanya gitu, ada sesuatunya atau gimana gitu ya. Pokoknya lebih diperhatikan lagi. Ya mungkin dari kita sebagai guru gitu ya, gak 100% menjamin bahwa anak itu ter, terkontrol oleh kita gitu, terperhatikan oleh kita. Dan cuman yang lebih tahu, lebih paham karakter anak itu ya istilahnya orang tua. Nah, makanya untuk solusinya mungkin lebih ke bimbingan orang tuanya lebih ditempatkan lagi, diperhatikan lagi untuk masalah pergaulannya mungkin itu. Terus, ya.
sedikit menambahkan Pak Sofyan. Jadi kali ini nih teman-teman khususnya nih penonton orang tua dan saya guru ya. Nah kalau untuk dari kami pribadi nih sebagai guru, kami pasti membimbing anak-anak agar nggak terlalu terpaku atau membatasi konten-konten yang di tonton atau misalnya yang ada di handphone. So, tapi kan kita sebagai guru nggak bisa seperti itu ya. Soalnya yang tadi kita bahas waktu itu ya, kalau misalnya guru anak-anak atau siswa SD kan itu hanya beberapa jam saja ya, terbatas waktu. Jadi kita sangat mendorong ke orang tua yang ada di rumah, silakan sambil didekati ya. Pokoknya kalau anak itu memang harus dekat ya sama orang tua. Jadi bukan maksudnya nggak ada batasan, bukan maksudnya dia nggak sopan, tapi maksudnya harus dekat ini kita harus tahu nih apa yang disenangi, apa yang disukai oleh anak-anaknya masing-masing, agar nggak kayak tadi ya perumpamaannya seperti mawar yang bengkok. Kalau mawar yang bengkok rangkanya itu kan kurang indah. Jadi umpamanya kayak gitu diibaratkan anak-anak itu seperti bunga. Kalau misalnya pemupukan, penyiraman, dan perawatannya itu kurang baik, hasilnya juga otomatis pasti kurang baik pasti itu ya. Nah itulah peranan dari guru dan orang tua. Kalau misalnya di sekolah itu kan ada istilahnya guru, digugu, dan ditiru. Apa yang dilihat siswa di sekolah, dilihat siswa dari seorang karakter guru, itu biasanya nempel. Soalnya kan kalau masih anak-anak, ingatannya masih bagus menurut ya. Iya. Jadi kalau anak-anak cenderungnya kalau istilahnya merekam apapun yang mereka lihat. Dan biasanya ditirukan, itu bisa di sekolah, atau di rumah. Nah, syukur-syukur kalau misalnya yang dilihatnya positif ya, hal positif. Kalau misalnya hal yang negatif, itu ya gimana? Hmm. Nah, jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ada cara untuk membatasi dan nggak terlalu fokus ke handphone atau gadget gitu ya. Jadi lebih diarahkan ke orang tuanya dan kepala teman-teman guru di sekolah yang lain barangkali lebih dihimbau juga untuk anak-anak bisa diisi dengan kegiatan yang lain seperti misalnya contoh khususnya dalam Islam mengaji gitu Pak Ketua ya. Pulang sekolah biasanya habis di pasar atau misalnya habis maghrib. Jadi kalau dia anak diem di rumah misalnya nggak ada kegiatan otomatis kan handphone lagi kayak gitu ya. Beda kalau misalnya di zaman kita dulu barangkali mainannya banyak gitu bisa di apa main layangan dan lain-lain misalnya main bola. Kalau anak sekarang kan ya kita tahu jarang maksudnya. Jarang. Bisa dibilang langka aja. Ya, gitu. Jadi, ya itu dia, kembali ke zaman sekarang, kemudian teknologi yang pesat, mempengaruhi perkembangan anak juga. Gitu. Kita nggak menyalahkan handphone ya, nggak menyalahkan handphone. Handphone itu berguna. Handphone itu bagus berkomunikasi, mencari ilmu yang lain. Tetapi cara penggunaannya yang lebih bijak yang harus diterapkan di perusahaan kalau itu. Nah, barangkali ada tambahan lagi maksud itu seperti videonya? Ya mungkin lebih menguatkan lagi gitu. Kalau kita mendidik karakter seorang anak itu harus dari kecil gitu. Hmm. Jangan tunggu dia besar gitu. Ya ibaratkan tadi kita kalau misalkan mau apa memelihara mawar gitu. Kalau misalkan mawarnya rangkainya bengkok, kalau misalkan mawarnya masih muda kan bisa apa istilahnya diluruskan ya secara perlahan. Gitu. Kalau misalkan rangkainya udah besar gitu, kalau kita luruskan, bukannya lurus tapi malah apa? Malah patah gitu. Ya itu sama seperti anak gitu. Kalau misalkan kita dididik dari kecilnya udah apa? Harus gini, istilahnya ke arah positif, itu akan lebih mudah gitu dibanding kalau misalkan kita mengarahkan ke arah positif dalam keadaan si anak udah tumbuh besar gitu, udah istilahnya udah apa? Pemikirannya udah kuat lah gitu ya. Nah, jadi itu lebih baik mendidik anak sejak kecil. Ini ya, kalau misalnya udah mereka udah gede nih, mereka kan udah pada ya, khawatirnya mereka bikinnya apa bodo amat ya bodo amat. Nah, Ada kata bodo amatnya itu ya. yang dikhawatirkan kayak gitu. Jadi orang tua harus dekat dengan anak, tetapi anak juga jangan merasa
takut dengan orang tua. Jadi harus sebagai orang, di samping sebagai orang tua, harus sebagai sahabat juga, teman di rumah, agar bisa lebih tahu isi hati dan pikiran anaknya masing-masing. Kayak gitu. Nah, barangkali cukup sekian ngobrol santai kali ini dengan Pak Supriyadi ya. Mohon maaf ini kalau misalnya banyak kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Boleh silakan nanti di komen di komentar ya. Kasih tanggapannya. Dan jangan lupa juga silakan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu kapan kita upload video selanjutnya. Dan lupa juga silakan tonton yang baru ya tadi subscribe, like, dan komen video-video baru juga. Tetap terus support channel UKS Karya Lapangan. Kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.